kamu mengalami kejadian mistis? Bergabung bersama kami, berbagi cerita dalam pengalaman mistis. Setiap Kamis malam, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Omsu FM. Jangan dengar sendirian. This is Omsu FM. Kembali lagi teman anak muda, masih bersama Yomi di 91,6 Omsu FM dan di live YouTube-nya Omsu FM Medan juga. Dan Yomi masih bersama dengan ibu-ibu dan teman-teman dari Lembaga Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Nah, program dan kegiatan dari BIPA sendiri kan banyak ya Bu ya. Kalau untuk waktu dekat ini, kegiatan apa yang akan diadakan oleh BIPA sendiri? Kebetulan dalam waktu dekat ini, tepatnya di tanggal 15 Mei, kita akan mengadakan satu seminar nasional SeBIPA 2015, yang mana ini kegiatan tahunan ya, seminar tahunan. Tahun lalu itu kegiatan ini itu cuma sekadar seminar internasional, tapi di tahun ini kita juga mengundang pemakalan nih Mbak, untuk berpartisipasi di dalam kegiatan ini, dalam kegiatan seminar ini. Oke, kalau dari tema sendiri beda juga ya Bu? Beda. Tema yang di tahun ini adalah diplomasi bahasa dan budaya melalui BIPA, dan juga narasumbernya ini kita menghadirkan pakar. Satu-satunya profesor pertama di Indonesia di bidang BIPA, Ibu Profesor Liliana sebagai pembicara pertama, dan juga Kepala Balai Bahasa Pemprov Sumut, Dr. Astrid, sebagai pembicara kedua. Berarti dua pembicara atau tiga? Satu lagi? Saya sendiri. Oh, saya ketua BIPA. Oke. Ini narasumbernya udah di sini duluan ya. Di sini duluan sama kita. Spesial banget. Oke. Nah, Ibu Mutia, kenapa kita ambil tema ini? Ya, jadi diplomasi bahasa dan budaya ini kan tadi sudah kita kenal sebagai salah satu strategi penting ya dalam memperkenalkan identitas nasional melalui pendekatan kebudayaan dan kebahasaan. Jadi tujuannya tidak lain adalah membangun citra positif Indonesia di mata dunia, sekaligus juga menggiring bahwa kampus kita ini UMSU sudah akan menuju World Class University. Jadi sekaligus juga memperkuat hubungan antar bangsa, karena berbagai kegiatan BIPA seperti tahun yang lalu, Festival Handai Taulan BIPA ya Bu Cut, kita juga mengundang dari unsur konsulat jenderal ya di berbagai negara yang ada di Kota Medan ini, kita ikut hadirkan untuk melihat Festival Handai Taulan kita di tahun yang lalu. Itu dia. Jadi kita coba merangkul ada topik-topik yang sudah kita susun di kegiatan seminar ini ya. Mulai dari BIPA sebagai pengajaran bahasa asing, kemudian inovasi dan tantangan pengajaran BIPA era global, kemudian strategi dalam pengajaran bahasa, dan mungkin bisa ditambahkan nanti oleh Ibu Sekretaris juga ya. Jadi intinya untuk menjawab dan sekaligus juga menghimpun ide gagasan dari para praktisi, pengajar BIPA, pengamat BIPA, bahkan sampai dengan pemangku kebijakan BIPA itu sendiri terkait tema yang mau kita usung ini. Kita lanjutkan lagi ke Ibu Winona. Apa makna penting seminar ini Bu untuk perkembangan BIPA? Baik, makna penting keberadaan seminar ini bagi pengembangan BIPA tentu saja ya, di dalam nantinya kita pelaksanaan seminar ini banyak sekali artikel, paparan dari narasumber yang sangat berguna bagi bagaimana mengajarkan BIPA itu dengan strategi-strategi dan inovasi yang baru. Tentunya ada temuan-temuan baru, bagaimana agar pengajaran BIPA lebih efektif, lebih menyentuh muatan lokal pada masing-masing daerah dan sebagainya, dan juga menjadikan bahasa Indonesia ini menjadi smooth diplomation ya. Jadi smooth diplomation itulah melalui bahasa dan budaya. Demikian. Nah tadi narasumbernya udah di-spill tiga-tiganya dan daging semua itu kayaknya isinya ya nanti ya Bu ya. Nah pesertanya ini siapa aja yang boleh ikut Bu? Untuk pesertanya boleh dari kalangan mahasiswa, karena ini kan memang tajuk kegiatannya ini kolaborasi. Program studi dengan program studi pendidikan bahasa Indonesia FKIP UMSU dengan lembaga BIPA UMSU ya. Jadi di tahun 2023
program studi pendidikan bahasa Indonesia dengan lembaga BIPA UMSU sudah menjalin kerjasama tentunya Kak Yomi. Nah, jadi sasarannya juga adalah mahasiswa prodi pendidikan bahasa Indonesia itu sendiri, karena memang salah satu mata kuliah wajibnya juga adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kemudian juga dari sisi tadi saya sebutkan ada mengundang juga pengajar BIPA di Sumut ya, kemudian praktisi, pengamat, pemangku kebijakan juga kita ikut rangkul hadirkan sebagai pemakalah di seminar ini. Mungkin saya tambahkan. Boleh Ibu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga program studi lain juga berpartisipasi. Misalnya kayak program studi bahasa Inggris. Kami juga dari program studi bahasa Inggris sebagai pengajar BIPA. Ya, jadi memang kalau di BIPA ini belum ada ketentuan khusus jurusan mana untuk bisa mengajar BIPA. Tapi memang ini terbuka secara umum. Umum. Dan kuotanya terbatas ya, Bu? Terbatas. Dan ini saat ini udah 80 orang yang udah 80. Iya, kita masih buka 20 kuota lagi. 20 kuota lagi. Aduh. Sampai tanggal 1. Jadi jangan tunggu besok, sekarang juga daftarnya di link mana itu, Bu? Linknya itu ada di mana tadi? Semnas ya? Iya. HTTPS gimana ya? Ini panjang soalnya. Panjang. Atau dari sosial media. Dari sosial media. Jadi sudah kita muat di flyer, di flyer dan Instagram lagi. Instagram sudah disebar UMSU di ya. Media sosial. BIPA_UMSU. Langsung aja kunjungi sosial medianya teman anak muda biar tahu linknya apa. Karena linknya panjang. Itu daring ya, Bu, daftarnya? Iya, secara online semuanya. Adakah kerjasama nih, Bu, yang udah terjalin antara BIPA UMSU dengan lembaga-lembaga lain di luar daerah? Karena kan BIPA UMSU ini yang satu-satunya ya, Bu. Betul. Di Sumatera Utara. Sebagai lembaga BIPA satu-satunya di Provinsi Sumatera Utara, tentunya kita sudah berkolaborasi dan saling bekerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah Balai Bahasa. Dan kami juga alhamdulillah sudah memperoleh memperoleh prestasi, memperoleh penghargaan dari Balai Bahasa Sumut sebagai satu-satunya lembaga yang mengembangkan bahasa Indonesia bagi penutur asing di Sumatera Utara. Kemudian juga kami sudah berkolaborasi dengan APP BIPA, Asosiasi Pengajar dan Penggiat BIPA, juga dengan internal ya seperti Prodi Bahasa Indonesia seperti itu. Berarti kolaborasinya sudah luas ya, Bu? Sudah luas sekali. Dan juga nanti baru-baru ini juga kita sudah menjalin kerjasama juga dengan konjen Cina dan konjen Singapura. Dan dalam waktu dekat ini mungkin mereka akan belajar bahasa Indonesia di lembaga kita. Keren banget. Keren. Dan yang ngajar itu dari BIPA UMSU. Tentunya, Mbak. Seberapa penting teman anak muda harus mendaftar nih, Bu, di seminar ini? Kenapa mereka harus daftar nih biar kita dapat ilmu yang banyak? Iya, sangat penting. Ini adalah seminar yang memang diperkhususkan ya, utama sasarannya adalah para mahasiswa, supaya membuka wawasan global kita bagaimana BIPA ini bisa menjadi satu program bagi pembelajar asing yang mendunia tentunya. Karena program BIPA ini sudah dibawa ke kancah internasional, sudah meluas di berbagai negara. Nah, jadi ini akan menjadi wadah juga bagi semua untuk bisa memahami lebih dalam lagi bagaimana program BIPA itu dan inovasi tantangan apa yang kemudian bisa menjadi ide ke depan bagi para sahabat teman anak muda. Jadi penting banget ya teman anak muda untuk kita memperluas wawasan kita tentang diplomasi bahasa dan budaya khususnya ya, Ibu. Mungkin Yomi mau bertanya ke teman-teman mahasiswa asing kita, ada Amira dan Ahmed. Apa hal menarik selain bahasa ya, selain bahasa dan komunikasi, apa hal menarik tentang pertukaran budaya yang diajarkan oleh BIPA UMSU? Tentang budayanya. Tentang budayanya itu beda kali ya. Beda kali. Logatnya pun udah Medan ini. Udah masuk dialek Medan tuh ya. Iya. Apa tuh budaya yang diajarkan oleh BIPA UMSU? Budaya yang ajar di BIPA UMSU itu budaya apa ya? Misalnya entah kebiasaan atau keseharian tegur sapa gitu.
Mungkin ya, tegur sapa ya Bu. Tegur sapa, misalnya kayak cara membeli di pasar seperti apa. Itu juga diajarkan karena ini Kak Yomi, lembaga BIPA juga mengadakan kegiatan studi lapangan ya. Studi lapangan. Kunjungan lapangan. Ke mana itu Bu? Jadi kita membawa pembelajar BIPA mahasiswa asing ini ke pasar, kemudian ke museum, ke Istana Maimun ya Mem, terus situs budaya. Situs-situs budaya. Dan heritage juga ke perpustakaan ya Mem. Jadi mereka langsung berkomunikasi dengan publik ya Bu ya, mereka belajar bagaimana cara naik kendaraan umum, cara berbelanja, cara meminjam buku di perpustakaan, cara mengunjungi museum, itu semua masuk ke dalam pembelajaran BIPA kita. Itu yang membuat unik. Unik ya. Seperti itu. Mungkin Ahmed bisa cerita. Iya, Ahmed boleh lah cerita satu, mungkin pasti ada yang unik ya. Apalagi Medan ini ngegas semua, Bro. Boleh. Juga demo masak ya, Med. Coba diceritain. Boleh. Coba. Bahasa keluarga. Iya. Selain bahasa, kami di lembaga BIPA UMSU mengenalkan budaya Melayu. Budaya Melayu. Budaya Indonesia sama juga budaya negara lain kayak Kamboja. Kamu pakai bahasa Indonesia. Jadi saya bisa kenal tingkat bahasa Kamboja, Indonesia, Thailand, Sudan, dan seperti yang tadi kan ke Istana Maimun. Istana Maimun. Kemarin kan anak baru ke Istana Maimun. Mereka baru ngomong bagaimana gitu kan, mereka sebagai senang kali. Senang kali. Kan kami sana kan budaya Arab beda. Iya. Kalau bahasa beda juga. Kami kalau belajar bahasa Inggris. Tapi kalau kesini kan bahasa Indonesia beda. Iya. Budaya juga kami di lembaga BIPA UMSU belajar etika juga. Etika bagaimana sama orang tua Indonesia kan, Pak, Ibu, gitu. Sana kan nggak ada, cuma nama. Iya, benar-benar. Oke. Berarti dekat dengan sehari-hari kita ya, Bu. Nggak hanya budaya, bahasa, tapi juga keseharian diajarkan. Unik banget. Kemarin buka puasa bersama di rumah saya, itu yang masak dari Yaman, dari Yaman, kemudian dari Kamboja. Jadi mereka memang masak masakan khas mereka, lalu dicicipi bersama. Itu program tahunan juga. Dan juga di waktu Lebaran. Lebaran. Lebaran di sini lah ya, teman-teman mahasiswa asing. Lebarannya di Indonesia, di UMSU. Tahun kedua ini. Tahun kedua, oke. Ngumpulnya kadang di rumah saya juga, Mbak. Ya merasakan halal bihalal juga ya, Bu. Silaturahmi. Nah, untuk teman-teman sendiri, apa hal yang paling menarik selama belajar di BIPA UMSU? Yang menarik dari Amira yang unforgettable lah, nggak bisa dilupakan. Yang saya tidak bisa lupa itu dosen-dosen di sini itu sangat baik. Saya sering cerita bilang sama keluarga saya, walaupun dosen belajar BIPA ataupun dosen dalam kelas saya itu sangat baik, sampai saya merasa dosen di sini seperti orang tua saya kedua. Terharu banget Bu Mutia ini ya. Terharu banget Bu Mutia. Kalau dari Ahmed sendiri, hal yang paling menarik selama belajar di BIPA UMSU itu apa sih, Matt? Selain lembaga di BIPA. Iya. Banyak. Selagi saya ingat itu sama dosen komunikasi, kayak kan mereka tahu saya baru ke sini. Iya. Jadi bermudah gitu. Lebih mudah ya. Dan juga di lembaga BIPA UMSU udah disebutkan sampai Lebaran ke rumah ibu cuy. Jadi itu merasa hangat itu. Iya, kekeluargaan. Oke. Terus di fakultas saya fikih, saya sampai sekarang tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Ya, dari dosen atau dari kawan juga ada yang membantu. Dulu kan ada pakai HB Translate. Iya. Setelah di BIPA semakin lancar bahasa Indonesia. Ya, sekarang sampai mereka kejut ya. Alhamdulillah sudah bisa. Sudah level mahir dia, Mbak. Sudah level mahir. Oke. Nah, total mahasiswa asing yang belajar di BIPA UMSU ada berapa, Ibu? 60 ada ya. 60. Oke. Berarti itu nanti pengajarnya dibagi-bagi ya, Bu? Dibagi jadwal sesuai jadwalnya juga. Oke. Nah, sejauh mana BIPA UMSU ini mendukung mahasiswa asing dalam hal bahasa dan budaya, Bu?
Ya tadi seperti yang sudah disampaikan tadi ya, kita menyelenggarakan berbagai program. Salah satunya tidak hanya program mengajarkan bahasa, tapi juga sopan santun, budaya, adat istiadat. Nah, yang menarik itu adalah sebenarnya yang jadi triknya gitu ya, kenapa mahasiswa ini cepat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, karena kami itu membangun hubungan kedekatan emosional gitu, Mbak. Jadi seperti tadi ya, nanti kadang-kadang bisa kumpul-kumpul di rumah saya, nanti makan bersama juga, nanti kadang Ibu Winona suka masak terus bawa ke kelas, mereka makan bersama juga. Jadi itu yang kita bangun sebenarnya, Mbak. Jadi tidak seperti hubungan kita dengan dosen mahasiswa yang ada jarak, tapi kita memang membangun kedekatan itu emosional. Juga ada Pak Yul Hasni, itu dia beliau yang memang orang seni, suka mengajarkan mahasiswa ini bagaimana berkesenian, bersastra seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin itu yang menjadi ciri khas dari lembaga BIPA UMSU sebenarnya. Dan yang membedakan BIPA UMSU dari BIPA-BIPA lainnya ya, Bu? Iya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Mungkin ada pembeda lainnya, Bu, BIPA UMSU atau dengan BIPA-BIPA di daerah lain? Ya mungkin Meminona. Kita kan di Sumatera Utara ini merupakan dikatakan sebagai multikultural ya, semua kebudayaan ada di sini. Jadi keunikannya ya kita bisa belajar budaya-budaya yang berbeda. Dan mahasiswa asing kita juga belajar ya, dimana dia mengenal kebudayaan yang sangat beragam di Sumatera Utara. Ada Melayu, Jawa ya, etnis Batak ya, dan sebagainya. Dan sangat menarik ya Amira ya. Amira ini sudah pandai berpantun, dan pantun ini menghantarkan dia menjadi finalis Festival Handai Indonesia. Berpantun. Boleh lah nanti ditutup pakai pantun ya. Ditutup ini pakai pantun juga. Kalau dari kita kan Umi tadi kan udah nanya dari mahasiswanya momen-momen unik. Kalau dari pengajarnya nih, dari Ibu lembaga BIPA UMSU sendiri, apa momen unik selama mengajarkan bahasa Indonesia ke penutur asing ini, Bu? Mungkin dari Ibu Mutia dulu ya, sebagai pengajar juga. Momen uniknya itu ketika melihat mereka antusias diajak bermain sambil belajar. Contoh dalam belajar tentang mengenal ulos dan nilai sejarahnya ya. Ternyata mereka sangat antusias ketika kita ajak tari tradisional Batak gitu ya. Nah di situ keunikannya, mereka rasa ingin tahunya sangat besar sekali untuk mengenal lebih dalam seperti apa ulos itu, karakter apa yang ada dalam ulos dan lain sebagainya. Kadang-kadang memunculkan pertanyaan-pertanyaan di luar dugaan dan itu akhirnya membuka wawasan kita ternyata kita juga ya. Jadi memang pemantik pelajar asing ke BIPA itu kan salah satunya adalah kearifan lokal. Iya benar. Dan budaya itu tadi sendiri. Kalau dari Bu Ketua sendiri, Bu, momen unik. Kalau saya udah terlalu banyak sih. Udah terlalu banyak. Tapi pernah satu momen gitu. Saat itu tuh lagi pembelajaran mengenai kuliner gitu. Ya. Saya bawa mereka masih level 1 ya, baru masuk gitu. Saya bawa jajanan yang dari depan UMSU ini loh yang dijual. Kemudian saya kasih mereka karena mereka itu baru sampai di Indonesia dan mereka belum pernah mencicipi makanan. Jadi pada ekspresi wajahnya itu pada aneh gitu. Asing lah rasa makanan itu tadi. Bahkan ada yang nggak mau gitu, nggak mau nyentuh. Terus juga yang pengalaman lainnya misalnya kayak belajar mengenai mata uang gitu ya. Itu mereka semangat. Kalau belajar uang tuh mereka bisa. Semangat. Kenapa nih teman-teman semangat belajar uang? Kenapa juga menjadi misteri. Itu yang paling penting itu yang paling penting ya. Makanya menjadi misteri gitu. Kenapa pada saat pelajaran materi mengenai hitung-hitungan uang itu mereka cepet nangkap gitu. Tapi kalau yang hitung-hitungan angka gitu lama nangkapnya. Misteri gitu ya. Karena hidup kita ini ya sehari-harinya duit ya. Mau apapun ya harus pakai duit. Kalau Ibu dari Winona sendiri, apa momen unik? Mungkin ya dari bahasa kita ke bahasa mereka itu ada perbedaan ya. Jadi kita mengartikan ini, mereka asumsinya ini. Jadi menimbulkan hal-hal yang lucu gitu ya. Ya kan? Ya Mira. Iya. Ya betul. Diakui. Oke, kita balik lagi ke menyangkut tema sedikit ini, Bu. Kan
bahasa Indonesia itu mau dibawa ke kancah internasional. Nah, bagaimana BIPA UMSU sendiri sebagai salah satu lembaga yang akan membawa itu juga ya Bu ya, insya Allah nantinya membangun jejaring internasional untuk memperluas bahasa Indonesia ini. Siapa? Boleh Ibu Mutia terus Ibu Cut boleh ditambah nanti juga. Ya, salah satunya adalah kita melakukan sinergitas ya dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan Konjen, Konsulat Jenderal ya. Kita melakukan kerjasama, kita memperkenalkan bahwa di UMSU ini ada satu lembaga yang bertujuan untuk memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia. Jadi dengan begitu membuka kesempatan juga siapapun yang dari warga negaranya yang ingin belajar bahasa Indonesia ya bisa ke lembaga BIPA UMSU. Kemudian juga kita melakukan sinergitas dengan stakeholder misalnya kayak pemerintah ya, Balai Bahasa, Badan Bahasa, dengan mengikuti berbagai ajang yang mereka adakan. Ya? Misalnya kayak kemarin itu ada Festival Handai Indonesia, itu internasional Mbak. Jadi 103 negara yang ikut, itu yang menang mahasiswa kita, mahasiswa pelajar kita, juara 2 Kreadani dalam hal bercerita, storytelling. Dia menggunakan bahasa Indonesia, dia berasal dari Kamboja dan dia mengalahkan 103 negara lainnya. Keren, merinding ini. Merinding ini. Dengarnya. Prestasi bagi lembaga BIPA UMSU. Iya, benar sekali. Tahun lalu tuh, Pak. Tahun lalu. Oke. Bisa ditambahkan udah padat ya. Oke, kalau udah padat kira-kira Bu, apa saja manfaat yang akan diperoleh Indonesia kalau bahasa Indonesia ini go internasional? Bu Inona ya. Itu ketika bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dan ini juga program dari Badan Bahasa dari negara kita untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Jadi kita selain bahasa Prancis, Arab, Inggris ya, ada 7 bahasa ya, dan di salah satunya adalah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa yang digunakan di sidang-sidang PBB. Ya, jadi itu juga program pemerintah yang menduniakan bahasa Indonesia. Menduniakan bahasa Indonesia, keren banget slogannya, menduniakan. Kalau dari Ibu Mutia sendiri, bagaimana Ibu melihat posisi lembaga BIPA UMSU ini dalam konteks global? Mungkin di masa depan nanti gitu. Kalau saya melihat ini jadi peluang yang akan besar ke depannya ya. Karena alhamdulillah Kak Yomi di tahun kedua lembaga ini sudah banyak melahirkan program-program yang menurut saya unggul. Ini saya di luar dari ini ya, saya kan pengajar di pengurus inti ya kan. Luar biasa program-programnya ini menjadi penciri khas dari lembaga ini sendiri dan sampai akhirnya dinobatkan sebagai satu-satunya lembaga di Sumatera Utara yang menjadi role model untuk lembaga BIPA lainnya. Benar. Dan alhamdulillah muncul lagi BIPA baru di Aceh saat ini. Ya, dan sepertinya mereka juga sudah mengagendakan juga untuk kunjungan ke BIPA karena ternyata tersiar juga sampai ke mereka bahwa lembaga BIPA UMSU ini itu tadi sudah menerima sertifikat penghargaan sebagai role model untuk asosiasi BIPA di seluruh Indonesia. Nah, jadi untuk menghimpun semua tadi jawaban dari Ibu Ketua dan Sekretaris, maka muncullah slogan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai juga bahasa asing. Dan slogan kita BIPA UMSU mendunia. Tadi itu yang keren kali itu, menduniakan bahasa Indonesia. Oke, tapi kan kalau misalnya kita mau menduniakan bahasa Indonesia kan pasti ada tahapan-tahapan yang sulit ya Ibu ya. Saat ini ya sudah beberapa tahap dilewati sih. Dan salah satunya dengan seminar ini juga ya Bu. Ini adalah salah satu upaya kita juga Kak Yomi menghadirkan seminar nasional. Kira-kira Bu ada nggak kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional Ibu dari BIPA UMSU? Lembaga internasional seperti tadi yang saya sudah sampaikan ya dengan konsulat jenderal tadi ya Bu ya salah satunya. Oke. Bagaimana menurut Ibu nih diplomasi bahasa, kita kaitkan dengan temanya diplomasi bahasa dan budaya ini dapat berperan untuk meningkatkan hubungan internasionalisasi internasional Indonesia? Iya. Boleh ke Ibu Cut atau Ibu Inona?
Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi ya, bahwa bahasa Indonesia ini sudah memiliki penutur lebih dari 300 juta di dunia. Dan ada beberapa lembaga akademik, lembaga internasional itu sudah menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai mata kuliah wajib, Mbak. Itu menandakan bahwa semakin lama kita sudah berprogres gitu menuju bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, dan juga bahasa Indonesia juga sudah dipakai dalam sidang PBB. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah mendapat pengakuan sebenarnya, dan dengan adanya program BIPA ini semakin memperkuat itu semua, Mbak. Iya. Nah, mungkin yang terakhir ya Ibu, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan ke teman anak muda, ke generasi muda untuk lebih menggaungkan bahasa Indonesia? Karena sekarang kan anak-anak muda ya, kita ini termasuk ya, saya mungkin juga kayak mengkombinasikan bahasa Indonesia tuh dicampur-campur gitu. Melihat fenomena itu, Ibu. Iya, kalau melihat fenomena sekarang, hai teman anak muda. Iya, boleh kita hai teman anak muda. Slogan teman anak muda aja udah keren loh. Iya. Jadi kan biasanya kan pakai bahasa Inggris ya. Iya benar. Hai guys, ini kita teman anak muda. Biasa sekali ya kalau menurut saya. Justru kok hai teman anak muda itu menjadikan bahwa bahasa Indonesia itu bisa keren sebenarnya. Keren gitu, banget. Kan? Keren banget gitu. Nah, pesan saya sih di tengah maraknya teknologi ini, justru harusnya itu menjadi wadah untuk kita bisa mensiarkan bahasa Indonesia melalui slogan-slogan seperti yang udah dibuat oleh UMSU ini gitu ya. Nah, siapa lagi sih kalau bukan ini teman anak muda nih yang melakukan itu? Nggak mungkin kan kita yang tua-tua ini mensiarkan itu kan? Pasti kita butuh teman anak muda. Ya, saya harap kedepannya semoga bahasa Indonesia itu makin mendunia. Seperti itu. Mungkin Bu Muti. Iya, antusias dari kawan-kawan pembelajar asing ini, teman anak muda ya. Mari kita utamakan bahasa Indonesia. Kadang-kadang ya Kak Yomi, karena mungkin dia jumpa dengan kawan-kawan asing dari mana contohnya ya, dari Inggris contohnya ya, maka keluarlah itu dialek Jaksel ya kan, which is literally gitu ya. Apalagi kita ada di Medan ya, bahasa Indonesianya itu udah kaku, bukan kaku ya, apa ya, khasnya itu ada ya, dialeknya itu ya. Ya, jadi tidak perlu apa yang kau cari, udah otomatis dialek Batak kita udah benar. Ini orang Medan. Orang Medan itu keren. Jadi memang kita harus utamakan bahasa Indonesia itu. Iya. Jangan malu ya. Iya. Bahasa Indonesia. Iya. Kan ciri pembeda kita. Benar sekali. Mungkin dari teman-teman ada pesan khusus yang ingin disampaikan ke teman-teman sesama mahasiswa asing ataupun teman anak muda nih yang mendengarkan kita, untuk lebih, aku aja pakai bahasa Indonesia kok kamu enggak gitu. Pesanan saya itu, saya senang sekali di sini karena saya dapat peluang banyak dari sini. Contoh, saya bisa ikut lomba, saya bisa jalan-jalan sama dosen apa gitu. Jadi yang terakhirnya saya terima kasih sama pada UMSU dan juga tidak lupa sama Pak Agustani yang kasih beasiswa untuk mahasiswa asing semua gitu. Dan saya harap UMSU ini akan ada beasiswa terus lagi itu. Terus lagi nih kayak catatan untuk kita ya Bu ya. Iya. UMSU ini memang keren, memang dia unggul, tapi bukan unggul nama aja, tapi unggul betul-betul. Betul. Apa yang saya bilang ini, apa yang saya ngomong ini, Pak Agustani akan lihat dan senyum. Iya. Itu diajari di Pak UMSU itu ya. itu diajari di Pak UMSU. Diajari di Pak UMSU. Bisa menarik tadi ucapannya tadi ya. Aduh. Gitu. Dari Ahmed sendiri deh. Gak usah, udah sebut. Udah semua ya. Boleh lah. Sepatah dua patah kata lah, boleh lah. Yang pertama saya mau ucapkan kepada Rektor UMSU, terima kasih. Kepada lembaga BIPA UMSU, terima kasih. Iya, lembaga dulu ya Bu. Bahasa alat komunikasi, kalau nggak ada bahasa nggak bisa. Semua. Kepada Fikti semuanya, dekan Fakultas Fikti Bangkor. Dia sangat mendukung kan
kepada masyarakat Indonesia semua ya. Oke. Saya jumpai di mana-mana senyum semua. Senyum semua. Pas mereka tahu saya dari Arab ya. Jadi terima kasih banyak semuanya, dan yang saya bisa bawa udah cerita ada. Saya bawa ke Yaman. Cerita budaya Melayu, budaya Indonesia gimana. Iya. Itu yang saya bisa. Budaya kita ya Bu ya, budaya kita senyum. Oke. Budaya toleransi terutama ya. Dan nama lembaga BIPA UMSU dibawa sampai Yaman sana. Dulu kan saya kalau dengar Melayu apa itu nggak tahu. Oke. Kita mengalami sekarang. Oke. Nah yang terakhir nih teman anak muda, mungkin dari Ibu Mutia sebagai ketua panitia, sedikit pesan untuk semuanya yang mendengarkan kita tentang seminar ini Bu. Ayo bergabung, perluas wawasan kita tentang bahasa Indonesia bagi penutur asing di ajang kegiatan Seminar Nasional BIPA yang diselenggarakan oleh Lembaga BIPA UMSU. Ayo teman anak muda, paling lambat 1 Mei 2025 kami tunggu partisipasinya. Oke, ditunggu di BIPA UMSU ya teman anak muda. Nah teman anak muda, selesai sudah perbincangan kita pada hari ini. Untuk kamu semuanya yang mau menonton ulang, dan untuk kamu juga yang mau mendaftar di seminar BIPA UMSU, langsung aja kunjungi sosial medianya @BIPA_UMSU, @BIPA_UMSU. @BIPA_UMSU. Jangan lama-lama lagi karena hari Kamis ini penutupan pendaftarannya. Dan semoga dengan seminar ini nantinya bahasa Indonesia semakin go internasional, semakin mendunia, dan mendunianya di bawah naungan BIPA UMSU juga. Amin ya rabbal alamin. Sukses untuk acaranya Ibu. Terima kasih terima kasih kepada Bu Cud, Bu Mutia, Bu Winona, dan teman-teman, ada Amira dan Ahmed. Semoga kita bisa berbincang lagi karena memang kalau bahas bahasa Indonesia ini nggak ada habisnya ya Bu. Dan tadi pengalaman-pengalaman dari mahasiswa asing yang ada di UMSU keren, luar biasa. Oke, terima kasih teman anak muda sudah menonton kita di sini. Tetap di 91,6 UMSU FM, sentralnya anak muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku jadi tergila-gila, membuat. Lama banget sih di kamar mandi, pakai cara nyanyi lagi. Woi, buruan dong, udah keburu nih. Wah, siapa sih lagi enak nyanyi juga? Kalau mau jadi penyanyi, jangan di kamar mandi. Pantengin tuh UMSU FM. Emang ada apa di